Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayyuhat tulab? Narji'u ma'i fi dars lughatul arabiyyah. Eh, jadi bagaimana murid-murid kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat semuanya? Jadi pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab, melanjutkan dari pertemuan kemarin, yaitu dengan bab yang sama, yaitu asyabab. Sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Monggo doa mulai. Selesai. Baik, sebelumnya untuk absen nanti bisa melalui kolom komentar di bawah ya. Untuk absen jangan lupa sebutkan nama lengkap dan absennya. Baik, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita mereview dulu apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin tentang asyabab. Ya, tentunya asyabab ini masih ingat kan artinya apa? Ya, artinya yaitu pemuda. Sebelum kita melangkah berikutnya, mari kita murojaah terlebih dahulu untuk mufradat yang telah kita pelajari kemarin. Ya, saya bacakan, nanti bisa dikirim untuk hafalan mufradatnya melalui grup WhatsApp. Yang pertama, asyabu, jam'u asyabab, yang artinya pemuda. Yang kedua, mutafailun, mutafailun, yang artinya optimis. Yang berikutnya, mutasyaimun, mutasyaimun, yang artinya pesimis. Berikutnya, nasyiqatun, nasyiqatun, artinya rajin. Yang berikutnya, kaslanun, kaslanun, yang artinya malas. Ya, yang berikutnya yaitu ibtasama yabtasimu, ibtasama yabtasimu, yang artinya adalah tersenyum. Berikutnya aljilu, aljilu, yang artinya yaitu generasi. Kemudian yang berikutnya at-ta'tsiru, at-ta'tsiru, yang artinya pengaruh. Ya, berikutnya al-mujtama'u, al-mujtama'u, yang artinya masyarakat. Ya, kemudian al-ijabi, al-ijabi, yang artinya positif. Berikutnya as-salbiyu, as-salbiyu, artinya negatif. Berikutnya fakkara yufakkiru, yang artinya berpikir. Fakkara yufakkiru, berpikir. Berikutnya amalun, jam'u amalun, yang artinya pekerjaan. Yang berikutnya ada asyuja'ah, asyuja'ah, yang artinya berani. Nah, untuk berikutnya yaitu hadfun, jam'u ahdafun, hadfun jam'u ahdafun, yang artinya tujuan-tujuan. Yang berikutnya sa'idun, sa'idun, yang artinya senang atau bahagia. Yang berikutnya hazinun, hazinun, artinya sedih. Kemudian berikutnya athiqatu bin nafsi, athiqatu bin nafsi, yang artinya percaya diri. Yang berikutnya yaitu as-sabr, as-sabr, yang artinya bersabar. Dalam hal ini kesabaran. Kemudian al-ghadbu, al-ghadbu, yang artinya kemarahan. Baik, berikutnya kita akan mereview sejenak yang sudah kita pelajari kemarin, teks asyabab ya. Asyababu al-mutafailu, pemuda yang optimis. Saya bacakan dan terjemahkan secara singkat saja. Yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli khassatan asyabab. Manusia yang sukses dalam hidupnya membutuhkan ila tafa'uli, optimisme, khassatan asyabab, khususnya para pemuda. Wal yakunu asyababu jilan mutafailan, dan hendaknya seorang pemuda itu menjadi generasi yang optimis.
la budda lahu min tawdifi qudratihi fi tahqiqil amal ijabin. Dan dia hendaknya harus merealisasikan tujuannya dengan kemampuan serta merealisasikan pekerjaan yang positif, memuwajahatu tahaddiyatul hayah, dan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup, wa ijadu hululil muskilah, dan ijad, yang itu di sini artinya menyelesaikan hululil muskilah, permasalahan-permasalahan. Wal yakunu asyababu mutafailan fa innahu minal manasibi an yattaba'an nasahihul atiyah. Dan pemuda yang mutafail, yang optimis, itu hendaknya mengikuti nasihat-nasihat di bawah ini. Yang pertama, kun mutafailan daiman. Jadilah optimis setiap saat. Lianna tafaul yuaddi ila tafkiril ijabi wa husnul amal. Karena optimisme mengarahkan kepada pemikiran yang positif serta pekerjaan yang baik. Yang kedua, kun sa'idan wa syukuran. Jadilah berbahagialah selalu dan selalu bersyukur. Lianna kullama zada syukur zadat as-sa'adah. Karena setiap kita bertambah rasa syukur kita, maka bertambah pula rasa kebahagiaan kita. Kama qala Allah Ta'ala, seperti dalam firman Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Berikutnya yang ketiga, kun wathiqan min nafsik. Jadi jadilah seorang pemuda yang selalu percaya diri. Lianna min yathiqu fi nafsihi fahuwa qadirun ala muwajahati tahaddiyati fi hayah. Karena dengan kepercayaan diri pada seseorang, maka dia mampu untuk menghadapi segala permasalahan dalam hidupnya. Berikutnya, kun suja'an fi tahqiqil amali bil ilmi kama qala Allah Ta'ala. Dan jadilah seorang yang pemberani fi tahqiqil amal bil ilmi, dalam melakukan suatu amalan dengan ilmu yang benar. Kama qala Allah Ta'ala, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu kun sabiran. Jadilah seorang yang penyabar. Lianna sabru mufidun lihallil mushkilah fi hayatil mujtama. Karena kesabaran itu sangat penting dan bermanfaat ketika kita mencari solusi dari permasalahan ketika hidup di masyarakat. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Berikutnya yang terakhir, kun shadiqan li'anna sidqa yuaddi ilal amanah. Dan jadilah seorang yang bisa dipercaya. Li'anna sidqa yuaddi ilal amanah. Karena seseorang yang dapat dipercaya tersebut dapat mengarahkan kita kepada amanah. Wal insanu yasidu bil amanati illa man yardahullah. Karena dengan amanah dapat menghubungkan manusia dengan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-najahu fi sinni mubakkirah wa hadfu likulli insan. Jadi kesuksesan di usia yang awal atau di usia masih muda merupakan tujuan dari setiap manusia. Fa'ala syabab badlu juhdi wal hamasah fi tahqiqil najah. Maka bagi para muda hendaknya memiliki rasa juhud, yaitu rasa ulet dan tekun, wal hamasah dan semangat, fi tahqiqil najah, dalam merealisasikan kesuksesan dalam hidupnya, bil idhofati ila doa, dan tentu saja diikuti dengan doa. Setelah mereview pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, mari kita menuju ke pelajaran yang baru. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan maharah kitabah, yaitu tentang fi'il ma'lum dan majhul. Ya, jika dalam bahasa Indonesia kita sudah tidak asing ya dengan istilah kata kerja aktif dan pasif. Ya, demikian juga dengan bahasa Arab. Ada juga kata aktif maupun pasif. Ya. Mari kita yang pertama-tama melihat contoh yang ada di layar ya. Lahadha amtsilatut taliyah. Lihatlah contoh yang ada di bawah ini. Al-mabniyu lil ma'lum, yang tetap dalam maklum.
yash'uru asy-syababu aktsara bis-sa'adah. Ijtahada asy-syubbanu fi talabil ilmi. Yang ketiga, fakkara syubbanu fi kulli syai'in bidiqqah. Yang keempat, yahtajun najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli. Nah, kemudian yang kedua, al-mabniyu lil majhul. Yang mabni dalam majhul. Yang pertama, kutibat ar-risalatu. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Qila inna tafa'ula yaqtadi tafqir al-ijabi wa husnal amal. Nah, jika kita amati pada kata-kata yang berwarna merah, jika di atas itu al-mabni al-ma'lum bisa kita sebut dengan kata kerja aktif, sedangkan al-mabni al-majhul yaitu kata kerja pasif. Jadi apa itu perbedaan di antara kedua fiil aktif dan majhul ya? Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja aktif membutuhkan pelaku, sedangkan kalau kata kerja pasif bisa tidak menggunakan pelaku. Nah, kemudian di sini ada penjelasan al-fi'lu al-mabniyu lil ma'lum, yaitu fi'il yang maklum atau yang aktif, huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Jadi merupakan fi'il yang disebutkan bersamanya pelakunya. Nah, kemudian yang kedua, al-mabni lil majhul yang pasif, yaitu wa ma hudhifa fa'iluhu wa halal maf'ulu bihi makanuhu. Ya, jadi dihapus pelakunya dan halnya dan maf'ul bih tempatnya. Wa summiya bina ibil fa'il, atau fi'il majhul ini bisa juga disebut dengan naibul fa'il. Di bawahnya itu juga ada contohnya, bina'il fi'lil madhi. Ya, ini merupakan bentuk atau cara membentuk fi'il majhul. Yang pertama, terutama ini pada fi'il madhi ya. Yang pertama, yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhiruhu. Jadi huruf pertamanya yaitu didommahkan, sedangkan huruf yang sebelum akhir dikasrahkan. Kita mengambil contoh kataba. Kataba itu merupakan fi'il madhi yang artinya menulis. Jika dijadikan bentuk majhul seperti yang sudah ada tadi, yang huruf pertamanya didommahkan menjadi ku, yang kedua yaitu, dan huruf sebelum akhir yang di sini yaitu huruf ta dijadikan kasrah menjadi kutiba. Seperti itu untuk bina fi'il madhinya. Yang kedua, yuksaru ma qabla harfu illah, dan dikasrahkan huruf yang sebelum huruf illah, yang di dalam kasus ini ajwaf. Contohnya yang gampang itu qala. Nah, ketika dalam masuk kaidah ini yuksaru ma qabla harfu illah, jadi kan huruf qa merupakan sebelum huruf illah, jadi dibaca qi dan dibacanya qila, alifnya menjadi ya, qila, seperti itu. Insya Allah untuk seperti ini mudah dipahami ya. Jadi dalam bahasa Arab ada fi'il aktif dan pasif juga, kata kerja aktif dan pasif seperti bahasa Indonesia. Yang aktif namanya maklum, yang majhul atau itu namanya pasif. Maklum itu fi'il yang disebutkan bersamanya pelakunya, sedangkan al-majhul dihapuskan pelakunya dan keadaan dan maf'ul bih makanuhu tempatnya, atau biasa juga disebut dengan naibul fa'il. Kemudian untuk cara-caranya bina fi'il madhinya, jika dia tidak ada huruf ilatnya, huruf pertamanya didommahkan dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Jika dia ada huruf ilah ajwaf di tengah, maka huruf sebelum huruf ilahnya ini dikasrohkan, seperti itu. Berikutnya ini ada min ba'di a'radil majhul. Ada beberapa tujuan dari fi'il majhul. Yang pertama al-ijaz, yang kedua lil ilm, kemudian lil jahl, kemudian lil khauf ya, yang insya Allah akan kita sambung untuk pertemuan berikutnya.
Setelah kita belajar tadi ya mengenai bina fi'il madhi, silahkan teman-teman untuk mengerjakan tadrib ini di buku ada. Untuk latihannya silahkan kerjakan khusus untuk bina madhinya saja, khusus pertemuan ini. Untuk bina yang mudhari akan kita sambung untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi ada nomor 3 qara'a, kemudian nomor 4 raqibah, yang ke-6 fatahat, yang ke-7 hamalat. Ya, seperti itu saja. Itu saja yang dikerjakan. Nanti bisa langsung dikerjakan di kolom komentar saja ya, sekalian dengan absennya tadi. Baik, kalau begitu tak terasa sudah sampai di ujung pelajaran. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Syukron ala husni ihtimamikum. Ilal liqa fi waqtin ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.